Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yawmal qiyamah ath-thartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah famal mutafayhiqun qala al mutakabbirun. Rawahu Tirmidzi. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan juga yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Kemudian orang yang paling aku benci dan juga yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara. Orang yang banyak yang gemar berbicara. Wal mutasyaddiqun, orang yang memfasih-fasihkan bicaraannya. Maksudnya adalah dia ketika berbicara menjelaskan tentang dirinya. Ya, banyak bicara tentang keluarganya, tentang dirinya, menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Wal mutafayhiqun. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, famal mutafayhiqun? Apa itu mutafayhiqun? Rasulullah mengatakan al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Al-thartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun artinya di dalam bahasa Arab artinya adalah orang-orang yang banyak berbicara, yang banyak ngomong, yang omongannya suka meninggikan dirinya maksudnya. Bukan banyak bicara dalam kebenaran, dalam kebaikan tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang suka sombong ketika berbicara, sering berbicara menceritakan dirinya. Saya adalah keturunan fulan, saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya begini, saya begitu. Kemudian saya punya mobil, saya punya jam tangan, saya punya baju harganya sekian. Kemudian saya punya rumah harganya sekian, saya tinggal di tempat yang elit, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, ya, dan biasanya orang yang melakukan hal tersebut ingin menyombongkan dirinya, biasanya ingin menyombongkan dirinya. Islam tidak melarang seseorang untuk berpakaian yang bagus, untuk berpakaian yang rapih, untuk memiliki perhiasan di dalam tubuhnya, tidak ada masalah selama hal tersebut dibolehkan. Dia boleh memakai pakaian yang terbaik, dia boleh memakai sepatu yang baik, dia boleh memakai sandal yang baik, dia boleh memiliki kendaraan yang bagus, dia boleh memiliki handphone yang bagus, dia boleh melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh bersenang-senang dengan apa yang Allah halalkan untuk dia, tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika seseorang menilai orang lain dengan hal tersebut, kemudian menganggap orang lain rendah kalau dia tidak memiliki materi yang cukup. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang merendahkan orang lain karena materinya atau karena yang lain, maka mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang dekat dengan Rasulullah adalah ahasinukum, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Yaitu orang-orang yang sesuai, yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-akhlaq atau akhlak yang baik bukan menurut saya atau bukan menurut Anda. Akhlak yang baik bukan menurut kita. Karena kalau akhlak yang baik itu menurut penilaian manusia, maka akan relatif. Artinya relatif adalah menurut saya perbuatan A baik, menurut yang lain tidak baik. Ya, contoh misalkan seseorang dalam kebiasaan di daerahnya, dia biasa melakukan sesuatu, misalkan dia biasa membuka auratnya, dan itu menurut dia adalah perbuatan yang baik. Ya, misalkan laki-laki dengan perempuan di barat, misalkan mereka saling berpelukan ketika bertemu, dan mereka menganggap itu adalah akhlak yang baik. Adapun jika kita tidak mau berpelukan dengan wanita yang bukan dengan wanita yang tidak Allah halalkan, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang jelek. Ya, itu bukan dianggap sebagai akhlak yang tidak baik, dianggap kurang ramah dan sebagainya. Ini bukan menjadi ukuran.
Yang menjadi ukuran adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ini akhlak baik, ini akhlak tidak baik. Adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang zaman sekarang ketika ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ya, kemudian sebagian orang mengatakan orang tersebut tidak punya akhlak. Padahal justru orang yang melakukan kemungkaran, baik melakukannya di diskotik, melakukannya dibolehkan, dilegalkan oleh siapapun atau tidak dilegalkan, dia tidak baik akhlaknya dan harus diingkari. Ya, mereka yang tidak baik, namun karena sudah kita hidup di zaman yang serba terbalik sekarang, mereka menganggap bahwa diri mereka, karena mereka melakukan kemaksiatan, mereka menganggap dirinya tidak munafik, sehingga mereka menganggap bahwa akhlak mereka baik. Sedangkan orang yang mengatakan jangan melakukan hal tersebut, apalagi di depan umum, apalagi di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat yang kita ketahui bersama itu tempat kemaksiatan, tidak boleh. Hal tersebut akan menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menuduh orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang tidak punya akhlak, akan dituduh sebagai orang yang munafik dan sebagainya. Nah, ini sudah terbalik. Penilaiannya terbalik. Ini tidak benar. Jadi yang berhak menentukan ini akhlak baik, ini akhlak tidak baik adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang Indonesia sudah pasti punya akhlak yang baik. Ada akhlak-akhlak orang Indonesia yang sudah pasti dari asalnya baik, sudah pasti. Dan juga ada akhlak-akhlak yang tidak baik, itu harus kita akui. Dalam kebudayaan Indonesia, dalam kebudayaan Arab, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang jelek. Ketika Rasulullah datang ke Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah memperbaiki akhlak yang tidak baik, dihilangkan, kemudian Rasulullah menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak orang Arab jahiliyah, orang kafir jahiliyah yang tidak baik Allah sempurnakan. Orang Indonesia, budaya Indonesia pun sama, memiliki hal-hal yang baik. Ramah, kemudian orang Indonesia punya sifat misalkan menyambut tamu dengan baik, kemudian mereka ketika berbicara tutur bahasanya baik, itu di dalam Islam diperbolehkan. Namun ketika terlihat budaya-budaya yang tidak baik seperti membuka aurat dan sebagainya, maka di sini agama Islam melarangnya. Agama Islam menyuruh untuk merubahnya dengan yang lebih baik. Silahkan dirubah yang tidak baik dan juga yang baiknya dipertahankan dan bahkan dikembangkan dan bahkan ditambah agar lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang menentukan akhlak baik atau tidak baik adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan manusia, bukan siapapun selain Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jelas. Kalau kita ingin bersama Rasulullah, maka kita perbaiki akhlak kita, akhlak dengan Allah Ta'ala, akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan siapapun. Kita melakukan kesalahan. Ketika seorang melakukan kesalahan, maka dia harus berakhlak baik kepada Allah atau kepada manusia. Apa yang harus dia lakukan? Ketika seseorang melakukan sesuatu hal, dia menyambut tamu, ada tamu yang datang, atau dia belajar menuntut ilmu, ada akhlak yang harus dia lakukan. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Itu harus dipelajari. Ya, mudah-mudahan dengan hadis ini kita tergugah untuk mempelajari akhlak yang baik yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.